Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutri Sarah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra, angkatan 2018 Unit 2. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD kelas tinggi dengan judul pembelajaran kali ini yaitu strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, setelah berdoa, kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu nasional yang bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Untuk lagu yang akan kita nyanyikan yaitu lagu Garuda Pancasila. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, sekarang kita akan mengingat kembali pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang sastra anak, jenis dan karakteristiknya, kemudian cara meningkatkan sastra pada anak SD. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajarannya, yaitu strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai hakikat pembelajaran sastra. Nah, belajar sastra berarti menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Nah,
Penghargaan terhadap hasil cipta manusia dalam pembelajaran bahasa Indonesia disebut sebagai apresiasi terhadap hasil karya sastra atau apresiasi sastra. Nah, pembelajaran sastra merupakan pembelajaran kognitif dan efektif yang bertujuan untuk meningkatkan sikap kepekaan siswa terhadap karya sastra. Nah, selain itu, pembelajaran sastra mempunyai peranan dalam rangka membentuk karakter siswa serta menumbuhkan kepekaan rasa. Pembelajaran sastra di sekolah sangatlah penting karena bertujuan untuk mengembangkan dan mencerdaskan siswa serta memberikan wawasan yang luas dalam mempelajari karya sastra, sejarah sastra, dan berekspresi sastra. Kemudian kita akan membahas mengenai langkah-langkah pembelajaran sastra ekspresif. Dalam pembelajaran sastra ekspresif ada keterkaitan antara karya sastra dan pengarangnya. Oleh karena itu, ada 3 langkah dalam pendekatan ekspresif. Yang pertama yaitu dalam menerapkan pendekatan ekspresif, siswa mengenalkan biografi pengarang karya sastra yang akan dikaji. Langkah kedua, melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra tersebut, seperti tema, gaya bahasa atau diksi, citraan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu mengaitkan hasil penafsiran dengan berdasarkan tinjauan psikologis atau kejiwaan pengarangnya. Nah, kemudian pembelajaran sastra diarahkan pada pengalaman bersastra siswa. Pengalaman bersastra ini salah satunya mengarah pada pengalaman secara ekspresif. Kegiatan pembelajaran sastra yang mengarah pada bentuk apresiasi ekspresif diantaranya menulis puisi, menulis cerita, dan bermain peran atau drama. Kemudian pembelajaran sastra ekspresif dalam mengapresiasi puisi. Dalam proses pemahaman bacaan sastra untuk anak-anak sekolah dasar dikenal 3 jenis cara atau teknik. Yang pertama, teknik bottom up, teknik top down, dan model interaktif. Kemudian strategi pembelajaran puisi, terutama pada puisi yang tergolong sulit. Yang pertama, membaca puisi berulang kali. Guru bisa memberikan contoh cara membaca puisi. Yang kedua, melakukan pemenggalan dengan membubuhkan. Misalnya garis miring tunggal jika di tempat tersebut diperlukan tanda baca koma. Yang kedua, 2 garis miring untuk mewakili tanda baca titik, yaitu jika makna atau pengertian kalimat sudah tercapai. Kemudian melakukan parafrase dengan menyisipkan atau menambahkan kata-kata yang dapat memperjelas maksud kalimat dalam puisi. Kemudian menentukan makna kata atau kalimat yang konotatif jika ada. Menceritakan kembali isi puisi dengan kata-kata sendiri dalam bentuk prosa. Dengan tahapan-tahapan tadi, unsur intrinsik puisi seperti tema, amanat, feeling, dan tone dapat digali dengan mudah. Kemudian pembelajaran sastra ekspresif dalam mengapresiasi prosa dan drama. Nah, menurut Effendi, pada tahun 1982 mengemukakan terdapat 2 kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengapresiasi sastra, termasuk apresiasi prosa dan drama, yaitu kegiatan yang dilakukan secara langsung dan kegiatan secara tidak langsung. Kegiatan apresiasi secara langsung adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan karya sastra, baik ke dalam teks maupun ke dalam bentuk penampilan atau performance. Kegiatan sastra adalah mendengarkan pembacaan puisi. Nah, mendengarkan pembacaan puisi ini
seperti mendengarkan pembacaan cerpen serta menonton pementasan drama di berbagai tempat kegiatan berlangsung. Sedangkan kegiatan apresiasi secara tidak langsung dilaksanakan dengan mempelajari teori sastra, esai dan kritik sastra, sejarah sastra, dan mendokumentasikan berbagai masalah sastra. Nah, kemudian strategi pembelajaran prosa menentukan tujuan pengajaran yang akan dicapai. Guru menentukan cerita pendek yang dibaca siswa. Siswa membaca dalam hati teks cerpen yang telah disediakan. Mendiskusikan kata-kata sulit, memancing respon siswa dengan berbagai pertanyaan, dan menceritakan kembali isi cerita dengan bahasanya sendiri. Kemudian strategi pembelajaran drama menentukan tujuan pengajaran yang akan dicapai, mencari contoh drama yang cocok dengan kelas yang diajarkan, membaca teks drama tersebut di dalam hati, membagi siswa dalam bentuk berkelompok, berlatih menjiwai peran yang disandang, memerankan drama dengan membaca teks. Guru memberikan penguatan terhadap penampilan siswa, baik pengucapan dialog, penjiwaan, gaya atau sikap, gerak-gerik, mimik muka, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apresiasi sastra secara reseptif. Yaitu ada beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan emotif. Pendekatan emotif ini merupakan pendekatan yang mengarahkan pembaca untuk mampu menemukan dan menikmati nilai keindahan atau estetis dalam suatu karya sastra tertentu, baik dari segi bentuk maupun dari segi isi. Berkaitannya dengan pendekatan emotif, seorang ahli yaitu Aminuddin pada tahun 2004 mengemukakan bahwa pendekatan emotif adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajuk emosi atau perasaan pembaca. Nah, kemudian pendekatan didaktif. Pendekatan didaktif tersebut ada karena mutu karya sastra antara lain itu ditentukan oleh ada tidaknya nilai kemanfaatan didaktif yang terkandung di dalamnya. Semakin banyak mengandung nilai kemanfaatan didaktif, humanistik semakin tinggi pula mutu karya sastra tersebut. Pendekatan didaktis mengantar pembaca untuk memperoleh berbagai amanat, petuah, nasihat, atau pandangan keagamaan yang syarat dengan nilai-nilai yang dapat memperkaya kehidupan rohani pembacanya. Yang ketiga yaitu pendekatan analitis. Nah, menurut Aminuddin pada tahun 2004 mengungkapkan bahwa pendekatan analitis merupakan pendekatan yang berupaya membantu pembaca memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan, sikap pengarang, unsur intrinsik, dan hubungan antara elemen itu sehingga dapat membentuk keselarasan dan kesatuan dalam rangka terbentuknya totalitas bentuk dan maknanya. Nah, penerapan pendekatan analitis dalam pembelajaran sastra di SD tidaklah berarti harus selengkapnya seperti yang dipaparkan, seperti yang sudah saya paparkan tadi. Nah, telah memadai jika telah dapat mengungkapkan unsur-unsur yang membangun karya sastra yang dibaca dan dapat menunjukkan hubungan antar unsur yang saling mendukung atau saling bertentangan, serta mampu memaparkan pesan-pesan yang dapat memperkaya pengalaman rohaniah. Nah, kemudian Aminuddin pada tahun 2004 mengemukakan bahwa unsur dalam prosa atau cerita fiksi adalah tema, latar, alur, penokohan, dan titik pandang ataupun sudut pandang dan gaya. Nah, keenam unsur inilah
yang dimanfaatkan oleh pengarang untuk membangun suatu cerita yang menyenangkan dan bermakna. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai dan sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai keenam unsur tersebut. Yang pertama, tema cerita. Sebagai langkah awal yang harus ditempuh oleh pengarang dalam menciptakan sebuah karya sastra, prosa adalah menentukan tema. Hal ini karena menurut Sumarjo, tema adalah pokok pembicaraan dalam sebuah cerita. Kemudian, alur atau plot. Menurut Rene Wellek mengatakan bahwa alur atau plot adalah struktur penceritaan, sedangkan Hansen mengatakan bahwa alur atau plot adalah rangkaian kejadian dan perbuatan, rangkaian hal-hal yang diderita oleh pelaku-pelaku sepanjang roman atau novel bersangkutan. Nah, kemudian plot ini dapat dilihat dari segi sifatnya terbagi atas plot rapat dan plot longgar. Plot rapat adalah plot yang seluruh peristiwa yang ditampilkan setiap pelaku hanya berpusat pada satu alur. Sedangkan alur atau plot longgar adalah plot atau alur yang setiap pelakunya mempunyai alur peristiwa tersendiri. Kemudian yang ketiga, penokohan. Penokohan merupakan pelaku yang dapat berbentuk manusia atau binatang yang terlibat dalam rangkaian peristiwa cerita. Pelaku dan sifat-sifatnya merupakan unsur yang penting karena merupakan ciri utama sebuah cerita, dan pengalaman penulis dikreasikan kepada pembaca terpusat pada pelaku dan sikapnya. Nah, kemudian latar cerita. Setiap peristiwa atau perbuatan selalu berlangsung pada waktu dan tempat tertentu. Waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa disebut dengan latar, baik berupa latar fisik maupun berupa latar sosial. Penggambaran latar yang rinci dalam narasi dapat membantu penyusunan alur, memperjelas pelaku narasi, dan memudahkan pembaca menangkap amanat atau pesan yang disampaikan oleh penulisnya. Nah, yang kelima yaitu sudut pandang. Cara penulis menyajikan peristiwa dalam cerita banyak ditentukan oleh sudut pandang yang digunakan. Sudut pandang adalah posisi penulis dalam cerita yang ditulisnya. Secara garis besar, ada dua sudut pandang yang digunakan dalam menulis cerita. Yang pertama, sudut pandang orang pertama atau gaya saya. Kemudian sudut pandang orang ketiga atau gaya dia. Nah, kemudian gaya pengungkapan. Gaya merupakan teknik pengarang menyampaikan gagasannya lewat cerita dengan untaian kalimat atau kata-kata yang khas. Pengungkapan tersebut dengan jelas tercermin pada pengolahan persoalan yang ditampilkan, tema yang dicairkan dalam cerita. Gaya tersebut relatif tidak ditentukan pada pengarangan yang lain. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, sebaiknya kita membaca doa setelah selesai belajar. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat
aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.